Itulah menjadi dari ibu-ibu zaman sekarang ini. Bang, aku relakan diriku untukmu. Aku terima engkau apa adanya dalam hidupku, asalkan kau jangan menduakan diriku. Biarlah kita sehidup. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah lah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat menghirup udara, untuk dapat istiqomah dalam memeluk agama Islam. Dan ibu-ibu, alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat dan salam kita haturkan kepada orang yang kita cintai, kita banggakan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu semuanya, bagaimana keadaannya, sehat walafiat? Saya melihat banyak yang nggak hadir ya. Ya. Banyak perawatan. Oh, si Bu Agustus. Agustus itu tiap tahun pengajian kita dari ilmu itu harus diperbanyak, ya, perbanyakkan mencari ilmu dibandingkan untuk joget-joget di bulan Agustus itu. Nah, nggak ada manfaatnya, hanya encok-encok. Ya, Bu-ibu semuanya, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Pusat Pembinaan Mualaf Kalimantan Barat, dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan Al-Ustaz Kiai Haji Sardiawan, SPDI, MPDI. Alhamdulillah beliau di MPDI, saya sekarang MPD. Dulu MPDI, tapi sekarang menjadi MPD. Baik ibu-ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah kajian pada siang hari ini kita membahas tentang muhasabah diri dan tabayun. Untuk mencegah waktu, saya mengaku bahwa seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali pengertian-pengertian yang menjelaskan tentang muhasabah diri. Salah satunya adalah yang sering kita dengar, yaitu introspeksi diri. Ya, jadi kita harus mengetahui. Maaf Ustaz, jadi kajian kita hari ini tanya jawab seperti ini lebih santai, karena apa? Mualaf mengaji santai. Mualaf mengaji santai. Persatuan Daya Muslim Indonesia berdaya. Ya, saat ini mualaf mengaji santai namanya kan. Jadi sambil makan, sambil minum, tapi dapat ilmu. Jadi mualaf mengaji santai. Baik, menyambung. Ada banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan untuk introspeksi diri. Ya, banyak sekali ayat-ayatnya. Jadi nanti insya Allah Ustaz ada menjelaskannya. Kemudian apa lagi? Yaitu tentang tabayun. Nah, tabayun ini tabayun adalah memilah antara yang benar dan yang salah.
Nah, jadi setiap ada perkataan-perkataan, omongan-omongan dari orang yang belum kita mengetahui tentang kebenaran itu harus dipilih dulu, harus dipilah dulu, harus dilihat dulu. Benar nggak sih omongan ini? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin wa natubu ilaih. Al-Fatihah bil qabul wa tamami qudusul wa ma'mul wa salahi syai'an zahir wa batin fi din wa dunya wal akhirah. Anna Allah yaghfiru dzunubana wa liwalidina. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Wa anna Allah yusahhil fi umurina. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Wa anna Allah yu'ti lana sihha wa afiyah wa yashfi mardana. Semoga Allah angkat penyakit kita, Allah beri kesehatan, Allah beri kesembuhan. Wa anna Allah yu'ti lana istiqamah wal fil ibadah. Semoga Allah berikan kekuatan iman dan keistiqamahan untuk beribadah. Hidup kita mulia dengan amal ibadah, dan semoga mati kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa salihah anna Allah yastajib du'ana. Dan semoga hajat-hajat kita semua digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hubbi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Baca doa semuanya. Ya Fattah, iftah alaina abwabal ilmi. Ya Alim, allimna ma yanfa'una wa la tu'allimna ma la yanfa'una waj'alna minas salihin wal muttaqin wal mukhlisin wal muhsinin walhamdulillahi rabbil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin, amma ba'd. Kepada guru kita al-mukarram wal muhtaram Ustazuna Ustaz Damanhuri SH, SHI, MH, MPD. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan, dan selalu istiqamah untuk berjuang menegakkan kalimat Allah, menyampaikan dakwah, hanya berniat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, serta semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang selalu diajarkan, disampaikan kepada kita semua. Amin. Walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah, am hasibtum, ha sin ba. Itu muhasabah. Asal katanya ha sin ba. Am hasibtum, apakah kalian mengira, menduga, menyangka, an tadkhulul jannah, kamu bakalan masuk surga begitu saja? Hah? Udah mengucapkan syahadat langsung masuk Islam begitu saja? Enggak. Tapi kan katanya siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga? Iya, tapi enggak langsung masuk surga begitu saja. Jangan kamu menyangka cukup syahadat dan nggak usah sholat, nggak usah ngaji, nggak usah yang lain, tenang aja, pasti masuk surga. Masalahnya ada neraka juga. Orang yang berbuat jahat, tidak mau memperbaiki dirinya, bakalan singgah dulu ke neraka. Oh, cuma singgah Pak Ustaz? Kayak kita singgah ke toko, beda. Singgah ke toko yang dibeli es untuk menghilangkan haus, beli makanan untuk menghilangkan lapar. Tapi kalau singgah ke neraka, fayasbahu sabghah finnar, kata Nabi, andaikan kau dicelup satu celupan dalam neraka, begitu keluar
kau akan ditanya, masih ingatkah engkau dulu kau kaya? La. Masih ingatkah kau dulu orang yang paling senang banyak duit di dunia? La. Wallahi ya Rabb, tak ingat lagi. Apa yang kau ingat? Satu celupan neraka melupakan semua kesenangan yang pernah dulu aku rasakan di dunia. Orang lagi, tak usahlah, syahadat jalan. Ngaji lagi itu apa ngaji? Syahadat kan masuk Islam, masuk surga dah, kata dia bilang. Nah, jangan mengira engkau masuk surga begitu saja. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan engkau belum diuji sebagaimana orang-orang dahulu ketika habis masuk Islam, bersyahadat, mereka beriman kepada Allah, mereka juga diuji dalam kehidupannya. Apa ujiannya? Massakumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Mereka ditimpakan kesusahan, kesengsaraan, bahkan kegoncangan. Masih ingat orang-orang yang pertama kali masuk Islam? Di antaranya Bilal bin Rabah, budak hamba sahaya yang disiksa dengan batu yang besar, ditimpa di atas badan perutnya sampai kau harus keluar lagi dari agama Islam. Tapi dia mengucapkan Ahad, 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 Esa, Esa, Esa. Lalu keluarlah sahabat Nabi Abu Bakar. Kenapa kau siksa begitu? Aku merdekakan saja Bilal bin Rabah ini. Begitu. Pertanyaannya, apa ibu dulu seperti itu disiksa? Dikasih batu ditimpa kan? Sampai segitunya? Belum. Apa yang ibu rasakan masuk Islam, ujian, cobaan yang sangat menyedihkan bagi ibu yang rasakan. Saya nggak merasakan, karena saya lahir dari Islam. Tapi saya coba masuk dalam alam yang ibu rasakan dulu. Ternyata kalau dibandingkan dengan umat dahulu, belum seberapa. Ya, mereka lebih dahsyat lagi. Itu zaman Rasul. Rasul pernah menceritakan kepada sahabat-sahabatnya bagaimana orang dulu beriman kepada Allah di zaman Nabi Isa. Orang Nasrani beriman kepada Nabi Isa. Pengikutnya cuma 12. Ini masih ramai. Pengikutnya 12. Itu pun satu pengkhianat. Ya, makanya seorang ustadz pendakwah, seorang ketua pengajian jangan berkecil hati. Lapor Pak Ustadz, kenapa jamaah kita berkurang? Bisa 10 ya, lama-lama bisa 5 lah, bubar ya lah. Hei, jangan. Kenapa? Kata Nabi dalam hadisnya, fa wallahi demi Allah, li ayyuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am. Satu orang dapat hidayah gara-gara perantaramu, gara-gara kau ngajaknya, itu lebih baik daripada kau punya onta yang berwarna merah. Onta itu banyak warna, yang paling mahal harganya itu warna merah. Kalau zaman sekarang tuh mobil yang paling mahal mobil apa bu? Lamborghini miliaran, triliunan rupiah, ya. Jadi satu orang kau ajak masuk Islam, ikut ngaji Quran, itu lebih baik daripada kau punya mobil Lamborghini. Makanya ibu-ibu kalau ngaji jangan sendiri pergi, rugi. Bulan lalu sendiri ngaji, tak ada bawa kawan. Bulan ini pergi ada Ustadz Kamanhuri sendiri juga, ya. Ajak anaknya kah, ya kan, adiknya kah, ajak ke sini. Syukur-syukur apalagi kalau bawa ngajak orang bisa masuk agama Islam. Wah, ya Rob. Itu hadiahnya melebihi dari harga mobil Lamborghini. Cuman sayang, kenapa? Tidak nampak oleh mata saat ini. Nanti Allah tabungkan. Tenang ya, tidak akan pernah berkurang amalan, balasan yang sudah kita lakukan. Makanya kalau berbuat baik, jangan berharap balasan manusia. Capek. Nyesal aku buat baik sama dia. Begitu rupanya dia. Jangan. Berbuat baik, jadi orang baik itu karena Allah telah berbuat baik sama kita. Ada orang yang balik dari haji, waktu mau tawaf, sesak napas, jantung kumat, masuk rumah sakit, mesti pasang oksigen 24 jam, keluar duit berapa biaya? 6 juta. Nangis. Kata perawat, kenapa bapak nangis? Tak punya duit? Bukan. Lalu kenapa bapak nangis? Saya nangis 24 jam dikasih oksigen, bayar cuma 6 juta. Bukan saya tak punya duit, punya. Tapi Allah kasih oksigen gratis setiap hari sampai umur saya 50 tahun lebih saat ini. Tak pernah Allah minta ganti rugi. Cuma Allah sembahlah aku, mintalah kepada aku. Bayangkan, nggak ada yang Allah minta lain. Allah nggak minta macam-macam. Allah minta kau boleh ambil apa saja di dunia ini, jangan kau rusak.
apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Kemudian sembahlah aku, jangan kau sekutukan aku. Nah, itulah menjadi dari ibu-ibu zaman sekarang ini. Bang, aku relakan diriku untukmu. Aku terima engkau apa adanya dalam hidupku, asalkan kau jangan menduakan diriku. Biarlah kita sehidup. Bukan. Kalau sehidup semati, satu hidup, kau mati dikawin lagi. Salah. Sehidup sesyurga abadi. Bang, aku kepengen kita ni tidak hanya ketemu di dunia. Aku tak kepengen kita jodoh cuma di dunia. Aku dengar kata Pak Ustadz, nanti orang-orang wanita-wanita walaupun sudah nenek-nenek tidak ada di surga. Maka dari nenek itu nangis ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, tak ada nenek-nenek dalam surga. Memang tidak ada. Kenapa? Karena begitu masuk surga, dikembalikan kecantikannya seperti anak gadis yang cantik jelita, seperti bidadari yang melebihi daripada kecantikannya, berlipat-lipat kecantikannya daripada artis dunia. Beda kalau dunia, makin tua makin berlipat-lipat kulitnya. Kan berlipat-lipat, berlipat-lipat. Itu maksudnya. Saya tahu mau jujur benar. Ibu dibujurkannya pula. Cinta sehidup sesurga abadi. Bang, aku kepengen. Jadi Allah itu tidak mau diduakan. Ya, tapi ini nggak bisa jadi dalil untuk ibu-ibu. Bang, kalau Allah yang tak mau diduakan, apalagi aku. Lain ceritanya, nanti pembahasan. Ibu-ibu kabur semua jadi pembahasannya itu. Allah nggak minta apa-apa. Minta sembahlah aku. Allah akhirnya apa? Nangis. Ya Allah cuma 6 juta. Selama ini Allah gratisin aku tak pernah bayar. Mau dibayar pakai apa? Bayar pakai iman kepadanya. Jangan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kau mati, kau keluar lagi dari agama Islam. Udahlah kau paling terakhir masuk agama Islam, duluan pula dulu murtad keluar dari agama Islam. Itu dosa besar. Jangan. Justru kalau kita terakhir masuk agama Islam, tunjukkan, ya memang saya orang paling terakhir masuk agama Islam. Tapi jangan tanyakan cinta saya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tanyakan ibadah saya sholat 5 waktunya. Jangan tanyakan saya berusaha untuk membaca Al-Quran sebaik-baiknya. Jangan tanyakan itu. Kalian orang Islam yang lahir sudah Islam, wajar kau bagus sholatnya, wajar kau bagus ngajinya. Kami berjuang mati-matian hanya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk pengen selamat agar tak tersentuh dari api neraka. Betul Bu? Mudah-mudahan semua kita selamat dari api neraka. Maha baik Bu. Kalau manusia paling berbuat baik sama orang yang pernah berbuat baik, tapi Allah tidak pernah pandang bulu. Semua hambanya diberikan kebaikan dalam hidup mereka. Bahkan ada orang yang tak pernah sholat, tak pernah ibadah, tapi Allah masih kasih oksigen gratis sama dia. Betul enggak? Ya Allah. Maka tak ada alasan bagi kita untuk tidak membalas kebaikan Allah. Jatuhkanlah cinta kita kepada Allah, karena Allah mencintai kita. Kalau kita bisa jatuh cinta kepada suami, jatuh cinta kepada anak-anak kita, jatuh cinta kepada kenikmatan dunia, kenapa enggak bisa jatuh cinta sama Allah? Makanya kalau Ustadz Lukman selalu mengajarkan, hai para suami, berdoalah setiap hari, ya Allah jatuhkan cintaku pada istriku berkali-kali setiap hari, supaya tidak memandang istri orang lain lebih cantik daripada istrinya di rumahnya. Tapi saya ajarkan, ya Rob, Nabi yang mengajarkan, Allahumma rzuqna hubbaka, ya Allah anugerahkan kepada kami untuk selalu jatuh cinta kepadamu. Wa nabiyika, jatuh cinta kepada nabimu. Wa kalamika, dan jatuh cinta kepada kalammu Al-Quran setiap hari berkali-kali, melebihi daripada cinta kami kepada dunia beserta isinya. Harusnya begitu ya Allah. Tidak akan membuat aku gentar menghadapi ujian itu. Makanya para ulama-ulama dulu selalu berpesan, 2 saja. Kalau kau pengen jadi orang baik dan pengen berbuat baik, 2. Apa Bu? 2. Bukan istrinya 2, bukan. Yang pertama, falyutin nafsahu ala sabri. Kuatkan kesabaranmu. Ketika kau sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, tanamkan di tanah yang paling dalam biar mengakar kemana-mana, lalu menghasilkan puncak pohon yang paling tinggi. Pohon tinggi kalau akarnya udah mantap ke bawah, dia akan tetap kokoh. Lihat bambu di lautan, ibu pernah lihat? Buluh kata orang, bambu kena arus, apa dia tercabut? Karena sudah nancapnya kuat. Gimana pun arus di lautan,
tetap tertancap, hanya goyang-goyang tapi tidak akan terangkat dari tempat tanamnya. Begitulah orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apapun saya sudah berniat masuk Islam, demi Allah tidak akan pernah keluar dari agama Islam, dan saya akan maksimalkan syariat agama Islam, minimal yang wajib. Kalau yang sunnah tak mampu dikerjakan, minimal yang wajib jangan ditinggalkan. Maka ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku cuma sholat 5 waktu, sholat sunnah lain jarang aku kerjakan, bahkan aku tak kerjakan. Puasa cuma Ramadan, zakat, kemudian haji kalau mampu. Bahkan aku belum haji ya Allah, tapi aku kerjakan yang halal, aku tinggalkan yang haram. A'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Qala na'am, iya, kata Rasulullah. Jadi jangan sampai yang sunnah udah tidak pernah dikerjakan, yang wajib pun malah ditinggalkan. Itu rugi ya. Yang wajib jangan ditinggalkan, yang sunnah penunjang agar lebih cepat hisab perhitungannya. Islam jauh lebih dahsyat tantangannya, bahkan nyawa taruhannya. Tanya Ustaz Damanhuri ya. Makanya kita kalau punya pengalaman orang sulit apa semua, itu akan jadi kekuatan untuk mengajarkan anak kita nanti. Nah, mak kau dulu lebih susah dari kau. Nah, bapak kau luar biasa perjuangan dan giginya cari duit untuk nyekolahkan kau. Kan begitu? Ya, itu akan menjadi motivasi. Kalau orang tuanya nggak punya pengalaman susah, gimana mau ceritakan sama anak-anaknya? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Bukan di balik kemudahan ada kesusahan, di balik kesusahan ada kemudahan. Cuman kita ini tidak sabar. Ibu pernah dengar hadis? Tidaklah seorang mukmin tertusuk duri di kakinya, melainkan Allah mengampunkan dosa-dosanya. Ibu pernah dengar? Belum. Orang yang beriman sudah masuk Islam, tertusuk duri sekalipun, maka akan menggugurkan dosanya. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, kalau begitu enak benar gugurkan dosa, cukup pakai duri. Ambil duri, tusuk-tusuk kaki. Nah, gugur dosaku. Besok buat lagi dosa. Ambil lagi duri, tusuk-tusuk lagi. Bukan begitu. Kata para ulama, maksudnya, andaikan kau tertusuk duri, lalu kau ucapkan subhanallah, astagfirullah, kau rela, kau ridho dengan musibah yang menimpa dalam hidupmu, dan kau sabar, tetap mendekatkan diri sama Allah, maka duri yang telah mengeluarkan darah dari kakimu akan menjadi penggugur dosa-dosamu. Tapi kalau seandainya dikasih musibah, tertusuk duri, maki, siapa nak peduli sini nih? Kena motor paku, lah nih, pasti orang ini nyebab paku nih. Nyumpah orang, mencaci orang, marahkan laki seorang, anak seorang ditampang. Lalu lain ceritanya, ini justru menambah dosa untuk mereka. Jadi ini jangan sampai, ya Allah, saya ini dapat ujian ya Allah, dapat ini ya Allah. Itu semua kalau dihadapi dengan kesabaran, Allah akan mudahkan. Dan itu menjadi penggugur dosa. Yang pertama, kalau udah masuk Islam, mantapkan kesabaran. Kami juga begitu. Kalau jadi ustaz, apalagi beliau jadi presiden Dayak Muslim Indonesia, oh banyak yang benci sama beliau. Udah banyak dengar ke telinga saya, siapa? Damanhuri, ustaz itu tuh. Oh, udah mulai tuh. Inilah itulah. Kalau jadi orang baik memang begitu. Ada yang benci dan ada yang iri, ada yang dengki. Tapi jangan pernah hiraukan. Nah, kasih Ustaz Damanhuri ya Bu. Kalau saya nggak bisa makan Bu. Boleh bisa ya. Jangan dihiraukan. Kita ini terlalu banyak melihat, mendengarkan, atau terlalu ngurus orang yang benci sama kita. Padahal cuma 1-2 orang yang benci. Yang suka dengan kita masih banyak. Maka kata Allah dalam ayat yang lainnya, wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau terlalu banyak dengar omongan orang, nanti kau makin tersesat dari jalan Allah. Jangan dengarkan omongan orang. Tidak usah. Kalau kau yakin ini benar, hatimu tenang tak? Tenang. Ya, wajarlah. Ijazah, balik orang besok. Gak bisa. Al-Quran dah begitu. Kata Nabi, kau salah masih dapat 2 pahala. Jangan berkecil hati, ngaji salah. Malu aku, udah pakai mic kau jalan. Ngaji saja.
Orang yang baca Quran tak terbata-bata tapi masih mau ngaji, lahu ajran dapat 2. Itu pun kalau mau ulang lagi berkali lipat lagi pahalanya. Kata Ustaz Ali Hidayat dalam ceramahnya apa? Misalnya orang bilang zali kal alinya berapa kali diulang tuh? 3 kali 2 6 kali 10 satu huruf 10 kebaikan berapa? 60. Itu li. Akhirnya dia ngaji diulang sampai 10 kali. Zali li. Tidak sengaja. Itu nggak ada pahalanya. Itu untuk orang yang terbata-bata. Oh kalau begitu, kalau yang ngaji terbata-bata aja dapat 2 pahala, gimana orang kalau ngajinya betul? Oh, udahlah Pak Ustaz, tak usah saya betulkan ngaji kalau begitu, masih dapat 2 pahala, 60 lagi. Salah. Itu pemikiran yang salah. Berpikirnya begini, kalau yang ngaji terbata-bata saja bisa dapat pahala, apalagi kalau ngaji betul semua. Ma'asafaratil kiramil bararah. Kata Nabi, dia akan dijaga oleh Allah. Rombongan malaikat menjaga dirinya. Maka orang yang mau berbuat jahat, mau nyakitkan dia, selalu tak sampai ke dia. Jadi orang yang nak berbuat jahat sakit hati sendiri akhirnya. Kenapa? Karena dia menjaga, selalu memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Orang yang menjaga bacaan kalamullah, Allah akan jaga dirinya, keluarganya. Yakinlah itu. Makanya amalan ibu kalau anda minta amal, Ustaz ambillah amalannya supaya saya makin kuat. Ngaji saja 1 juz setiap hari. Tidak mampu setengah juz. Ngaji aja terus. Ya, insya Allah Allah jaga semua itu. Karena saya merasakan itu. Saya punya pondok tahfiz Quran 2015 gratis anak yatim piatu du'afa. Dulu sempat ada mu'alaf 1 orang. Gak bisa keluar. Ya. Gimana caranya menggratiskan mereka ini, subhanallah. Tantangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah, malah mereka termasuk pondok yang setiap hari makan ayam. Ibu udah pernah dengar? Pondok yang bayarnya apa gratis atau bayarnya cuma 100.000 tapi makan ayam tiap hari siang malam. Pernah ibu dengar? Pondok mana yang ada kayak begitu? Kalau yang bayar murah, di mana? Rasalah, kira-kira sama mereka semuanya. Sampai tidak tidur mereka lah. Ya, tanyalah mereka. Saya kadang bingung. Luar biasa mereka yang lauknya enak. Ternyata Nabi yang mengatakan, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati, siapa yang sering menyibukkan dirinya, sibukkanlah dirimu belajar Quran, sibukkan dirimu berdakwah Al-Quran, sibukkan dirimu untuk membumikan Al-Quran, maka Allah akan menyibukkan dirimu, mencukupkan segala kebutuhan maksudnya. Aqaituhu afdal ma utiya sa'in. Aku akan berikan melebihi daripada orang yang sekedar berdoa dan sholat saja. Jadi orang yang sholat, berdoa, tambah ngaji Quran, itu rezekinya lebih banyak. Harusnya begitu. Ya. Nah, tapi kalau mau minta kaya, memang tidak ada jaminan. Sholat itu bukan untuk kaya, ngaji itu bukan untuk kaya, tapi untuk mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Dan nanti kau akan merasakan ketika di akhirat. Jangan heran nanti kalau ada orang di akhirat, dia surga paling tinggi. Kok bisa? Emang kau apa yang buat? Apa dibuatnya? Ternyata dia sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Kau kan tak khatam, juz 1 berhenti. Makin surga paling bawah, tak apalah surga paling bawah. Yang penting surga, kata dia. Ibu pernah punya motor? Tak apalah second, yang penting punya motor. Udah punya second bertahun-tahun mogok, rosak, risau gak? Bang, bidalah kita punya motor baru. Nah, kan kepengen motor yang murah aja, pinjak lah. Udah merasa beat, tengok kawan, ada motor yang besar, NMAX. Bang, bidalah NMAX. Begitulah nanti orang di surga. Enak di surga paling bawah tuh. Iya, tunggu kau. Udah sampai surga. Apa rasa orang yang surga di atas tuh ya? Mana Ustaz Daman Huri ya? Kok tak ada surga, jangan-jangan di neraka. Woi, siapa tuh kayaknya kenal suara itu. Tengok, astagfirullah, Ustaz Daman Huri rupanya. Ustaz apa buat? Di atas. Emang di atas apa? Surga lah. Emang kau bikin neraka? Surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk siapa mereka? Untuk orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Makanya nanti alif lam mim, naik kamu 1 tingkat tersuruh kau. Ya Allah, nikmatnya, sedapnya surga ini. Ya Allah, aku di sini ke. Baca lagi, kau kan baca Quran dah sampai situ. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Naik tingkatan yang kedua. Ya Allah, lebih cantik dari tingkatan yang pertama. Aku di sini ya Allah ya. Jangan, belum, baca lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Naik tingkatan ketiga. Ya Allah,
Tapi mewah. Pernah ibu naik hotel, makin tinggi makin bagus layanannya, fasilitasnya. Oh, di sini tempat aku nih. Di mana engkau berhenti ngajinya, disitulah tingkatan surga untukmu yang Allah sediakan bagi kita. Makanya nanti orang yang Allah sampaikan pahalanya. Makanya berniat untuk menyelesaikan. Ustaz, saya berniat harus selesai ngaji saya ini, harus khatam ngaji saya ini. Kalaupun dia mati belum khatam, Allah sudah mencatat pahalanya. Allah sudah bagikan dirinya seakan-akan dia telah menghatamkan Al-Quran. Maka kalau duduk di sini pengen khatam, pengen khatam, pengen khatam. Mudah-mudahan ibu semua ya diberikan kedudukan surga yang paling tinggi di sisi Allah bersama guru-guru kita, bersama Rasulullah. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Semuanya subhan walhamdulillah wala Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang baik pengen berbuat baik, ingat tantangan akan ada, ujian pasti ada. Maka satu, mantapkan kesabaranmu. Sabar itu maksudnya hadapi, jangan lari. Kalau ada masalah jangan lari. Tapi kalau laki ngomel bawa parang, laki ibu jangan diam, habis ibu. Kita tahu laki lagi hau-hau kan, lagi mabuk, naudzubillah. Ada orang mabuk gila, ibu sabar hadapi, kata Pak Ustaz, hadapi saya. Lari dulu, ini orang gila ya. Tapi kalau bertengkar suami istri, ibu lari sebentar supaya menenangkan dulu keadaan, habis itu balik lagi. Jangan merajuk sampai 3 hari. Balik kemana? Balik ke rumah saudaranya. Habis aib laki diomongkan semua. Jangan ya. Ceritalah sama Allah, curhatkan semua sama Allah, pasti Allah kasih solusi. Bithawabi minallah. Kata para ulama, mantapkan, yakinkan dirimu, setiap kebaikan akan ada balasan dari Allah. Jangan pernah berharap balasan dari manusia. Saya pernah ceramah, 1 jam ceramah acara nikah, balik, makasih ya Ustaz, makasih, makasih Ustaz, udah gak coba, amplop tak ada. Sekarang, bukan dulu, baru-baru ini. Tak lama minggu depan lagi saya ceramah, acara nikah juga, santri undang 30 orang, bukan dalam 30 juz. Sampai balik, makasih ya Ustaz, makasih lagi. Coba, ibu pernah menonton film P.Ramlee? Mambang tanah, mambang angin, mambang dari segala mambang. Coba, ini bukan cobaan, ini betul-betulan cobaan. Udahlah, cobaanlah pokoknya itu. Ya, akhirnya saya berdoa, ya Allah, saya tahu Engkau sedang menguji aku, ya Allah. 2 kali sudah saya ceramah, tak ada amplopnya. Ya Rabb, tak ada pun saya miskin, saya yakin Engkau maha kaya, ya Allah. Ya Rabb, bila perlu kasih lagi sekali lah, ya Allah. Paskan ganjil 3 kali sunnah Nabi, saya bilang. Dia tak ada amplop, tak apa. Begitu kita sudah yakin balasan dari Allah, kemudian pasrah, rela menerima cobaan itu, disitulah Allah akan menghadirkan dirinya untuk ikut serta dalam urusan kita. Artinya Allah akan turun ikut campur dalam urusan kita. Kalau Allah yang ikut campur, selesai semua. Apa yang terjadi? Begitu saya ceramah di Tanjung Raya Ustaz, dan itu 3 minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, pas itu berurutan. Dan itu saya alami. Akhirnya ada orang baca doa selamat untuk rumahnya pindah rumah. Saya bawa santri ke hadrah. Habis hadrah saya ceramah 15 menit. Pulang, makasih lagi ke depan rumahnya. Akhirnya saya naik mobil,
Saya bilang, ya Rob, alhamdulillah sampai gak 3 kali saya dapat amplop. Begitu saya mau nginjak gas, tunggu Ustaz, kata tuan rumah yang undang tadi. Jangan balik dulu. Saya tadi itu ke kamar. Belum, nggak Ustaz, udah mau pulang cepat. Udah mau maghrib, saya bilang. Saya mesti pulang cepat. Nanti kalau lama-lama nampak benar gak nunggu amplop. Ya, udah selesai, udahlah, udah baca sholawat kan? Nunggu apa lagi? Nunggu diusir. Baiklah, akhirnya Pak Ustadz ini ada sedikit rezeki. Ini untuk santri yang hadir 5 orang, ini untuk Pak Ustadz. Benar nih? Benar. Pulang, habis itu santri saya tanya, coba kalian buka. Berapa kalian dapat itu? Buka 2 lembar warna merah. Santri jak 2 lembar warna merah, apalagi ustaznya. Begitu lihat, Masya Allah. 1, 2, 3, 10, lewat 11, 12, 15, 6, lewat 20, 21 lewat 22, 25 lewat 26, 30 lembar warna merah. 15 menit. Ini saya udah setengah jam tadi. Bercanda Ustaz. Makanya kalau kata ulama, mantapkan balasan dari Allah, jangan dari manusia. Kecewa tapi ridolah. Kadang-kadang Allah tuh pengen nguji kita. Jangan kan level ibu-ibu, kami para ustaz juga diuji. Dan apa yang diceramahkan biasanya itulah yang akan menjadi bahan uji dalam hidup kami. Makanya kita mesti hati-hati menyampaikan itu dengan ilmu, dengan adab. Karena itu akan jadi bahan ujian Allah juga untuk para kami. Ya Allah, ya Rabb, maka kuatkan balasan dari Allah. Ya, sebelum panjang lebar, berbuat baik karena Allah telah berbuat baik sama kita. Kenapa saya mesti berbuat baik? Kenapa saya mesti ngaji? Kenapa saya mesti hadir pengajian siang-siang buta kayak begini? Bagus tidur siang, enak ya. Daripada ini, Ustaz teman gue bilang mau datang bila tuh. Kemarin kita mau ngaji tak ada. Sekarang kena kita dah malas-malas ngaji baru datang. Risau ya. Kenapa kita mesti datang kayak begini? Karena ada balasan Allah. Yang pertama tadi, orang yang datang tambah lagi bawa kawan, maka dia melebihi pahalanya daripada unta yang warna merah. Seakan-akan Allah kasih tabungan dia melebihi daripada harga mobil Lamborghini. Yang kedua, ketika dia datang, dia mesti membalas kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Saya mesti berbuat baik. Salah kami Ustaz, kenapa kami mesti jadi pendakwah? Kami punya ilmu, risiko. Jadi orang yang punya ilmu mesti ajarkan ilmunya. Kalau nggak diajarkan, kami akan dituntut nanti di akhirat. Justru orang berilmu yang tidak mau mengajarkan ilmunya akan dihisap masuk neraka paling pertama. 3 golongan itu diantaranya. Itu panjang pembahasannya. Yang kedua ya, jangan berbuat jahat kepada orang yang telah berbuat baik. Ustadz dah mengajarkan ilmu, kita omongkan pula aibnya. Ustadz Damanhuri itu, itu kadang-kadang ada saja yang begitu tuh. Padahal dulu dia ngaji sama Ustadz Damanhuri, tapi sekarang dia jadi pengkhianatnya. Tidak begitu. Justru kita berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku ya Allah. Kalau kau tampakkan aibnya, aku khawatir aku takkan lagi semangat untuk mendapatkan ilmu darinya. Kalau pun terbuka aibnya, mohon ya Allah jaga aibnya agar gak tersebar. Begitu doa kita sama guru seharusnya. Ya, jangan berbuat jahat kepada orang yang telah berbuat baik. Air susu dibalas. Apa itu? Binatang, buaya. Ibu tahu buaya? Buaya nggak tahu. Buaya kalau dia tepi, apalagi musim kering, sungai Pare itu, dia akan menjemur dirinya, lalu mengangakkan mulutnya. Waktu ngangak, itulah burung masuk untuk mengambil sisa makanan di giginya. Maklumlah, buaya kan tak pernah sikat gigi, sisa-sisa daging itu lekat di giginya, dimetok sama burung. Begitu lagi asik-asiknya burung metok, dia pun mengatupkan mulutnya, dimakan. Itulah buaya. Orang berbuat baik dibalasnya dengan berbuat jahat. Kalau kau berbuat jahat kepada orang yang telah berbuat baik sama kau, berarti kau sama dengan masukkan dia sama kapuasana. Dia kumpul sama baik buaya sama kapuasana. Yang ketiga, janganlah membalas perbuatan jahat orang dengan perbuatan jahat juga. Aku kecil, geram aku sama dia, balas dendam. Geram. Tunggu kau nanti, jangan. Capek sendiri. Itu suka buat stroke tuh nyakit tuh. Asal ketemu udah buka pintu dari nak keluar, udah pasang sendal, tengok tetangganya keluar gak pakai sendal, nak ke pasar gak, tak jadi masuk lagi dia. Ya Allah, mak sampai segitu benci dengan tetangga gitu lah. Dan dia capek seorang kayak begitu kan. Cukup biasa aja. Ya, dia mau buang muka, kita negur tak mau negur, urusan dia lah. Capek kan dia seorang saja, nggak usah balas.
Biarkan Allah yang membalas atas perbuatan dia. Kalau Allah yang membalas, KI ceramah kayak begitu, pengurus masjid, Anda orang yang pertama kali masuk surga manakala Anda amanah terhadap uang di masjid ini. Tapi manakala engkau tidak amanah, engkau biarkan bertumpuk-tumpuk di bank masjid, lalu ada orang kelaparan tetangga masjid, orang begini, maka demi Allah kau akan masuk neraka. Pulang saya telepon, Pak Ustadz, berapa isi amplop tadi Pak Ustadz? Kau usah nanya, saya bilang, saya mau tanya 300, saya bilang, sebenarnya isinya 500 Pak Ustadz. Gara-gara Ustadz nyinggung dari itu, dikurangin 300. Iya, alhamdulillah saya bilang tak ada buat saya miskin. Makanya Ustadz harus kuat imannya, kaya hatinya dulu. Kalau hatinya udah kaya, tidak akan pernah sakit hati kalau dapat amplop tak sesuai harapannya. Santai ya, paling nanti kau yang kualat. Kenapa? Karena Allah akan balas kebaikan kepada ustadz itu yang telah menebarkan kebaikan. Tapi sebelum Allah balas kebaikan ustadz itu, Allah balas dulu orang-orang yang tak ngasih amplop dengan ustadz itu. Udah selesai. Ya, bagus. Jadi kami para ustadz juga begitu, harus kayakan hati dulu. Kaya hati, kaya iman, kaya amal, baru kaya dunia. Kalau kita udah kaya hati, enak. Jadi orang kaya itu bahaya. Nah, nih. Tidak pelit, tidak makan sendiri. Dan satu lagi hal, jangan terlalu berharap, saya pengen kaya, saya pengen kaya, saya pengen kaya. Ingat, sahabat Nabi yang paling kaya siapa? Siapa Bu? Ibu tahu? Sahabat Nabi yang paling kaya. Hah? Abu Bakar semua harta untuk Rasulullah. Utsman bin Affan separuh hartanya untuk Rasulullah. Kaya? Sama, saya juga nggak pernah mikir gitu. 1 miliar aja nggak pernah, kan duitnya, melihat nggak pernah, gimana? Ya, cuma bisa 1, 0, 0, 0, bisa. Tapi kalau megang nggak pernah juga. Ya Allah ya Rabb. Tapi kata Nabi, yang paling terakhir masuk surga dari sahabatku adalah Abdurrahman bin Auf, karena terlalu banyak harta kekayaannya, akhirnya lama hisabnya. Makanya mendengar seperti itu kata Abdurrahman, langsung berdoa, ya Allah, miskinkan aku ya Allah, miskinkan aku ya Allah, miskinkan aku ya Allah. Ada ibu berdoa macam itu? Tidak miskin. Abdurrahman bin Auf begitu minta miskin, langsung diambilnya duitnya, kebunnya semua disedekahkan kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah, kalian masih punya nggak kurma yang untuk kalian jual? Kurma kami gagal. Kenapa? Gagal panen. Kenapa? Busuk semua. Sudah, aku beli. Untuk apa Abdurrahman? Sudah, aku beli. Kami kasih saja, kalau memang kamu ambillah. Tidak, aku beli. Biar habis hartaku. Aku pengen jadi orang miskin. Ambil. Ya ambilkan semua. Pulang ya alhamdulillah, senang jadi orang miskin. Lu bisa kayak begitu? Alhamdulillah tak ada balas hari ini Allah. Bisa kayak begitu. Abdul senang. Apa yang terjadi? Datanglah 2 utusan dari negara Yaman. Penduduk Madinah, apa kalian masih punya kurma? Kurma kami gagal. Gagal maksud gimana? Gagal panen semua. Lalu kata ada kurma. Kurma kami busuk. Itu yang kami cari. Kenapa kalian cari busuk? Pokoknya itu kami cari. Mana kurma busuk kalian? Sudah dibeli sama Abdurrahman. Kamu tahu rumahnya? Tuh sana. Pergilah dia. Ternyata bertumpuk kurma busuk di rumah Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman, kami dari negara Yaman diutus oleh sang raja untuk membeli kurma. Untuk apa? Kami kebetulan kena wabah penyakit. Kata dokter di sana, obat yang paling mujarab kurma busuk. Mesti diracik menjadi obat, menjadi penyembuh bagi kami. Kalau begitu ambil saja. Pesan raja kami wajib dibeli. Kalau begitu belilah sesuka harga kau. Berapa kau mau kasih? Tidak bisa. Pesan raja kami harus dibeli 10 kali lipat dari harga normalnya. Pertanyaannya, makin tambah miskin atau kita tambah kaya? Maka jangan takut sedekah. Jangan ustaz terus yang menyiapkan kue bakwannya. Ibu lah bawa kue bakwan, ibu bawa goreng pisang, ibu bawa ini. Siapa yang bawa nih? Satu orang ya. Semua orang besok-besok kalau hari Jumat pengajian bawa semua. Supaya makin kaya semua. Kalau satunya satu tidak kaya. Ya Allah ya, jangan pernah takut sedekah. Orang Kristen itu, udah tanya-tanya lah, mereka tuh bisa kaya karena memang luar biasa sedekah mereka juga itu. Jadi orang Islami kadang-kadang baru kaya tapi sudah pelitnya luar biasa. Ya, nah, maka ini menjadi Abdurrahman, walaupun dia kaya tapi tetap masuk surga paling terakhir dari kalangan sahabat. Ya, artinya apa? Kita minta semoga Allah cukupkan saja kebutuhan kita. Jangan sampai kita murtad gara-gara cuma faktor ekonomi.
Jangan sampai gara-gara tidak mampu, tidak punya duit, lalu kita menjual iman kita. Na'udzubillah, jangan sampai. Ayo, ibu-ibu sering duduk di majelis ilmu. Kalau Ustaz Damanhuri tidak ada, carilah majelis ilmu yang lainnya. Tetap hari Jumat hadir, minta kajian. Pembahasannya surga, neraka, kematian, azab kuburan. Nah, itu aja tuh untuk nambah iman kita. Jangan cerita bagaimana jadi orang kaya, bagaimana sukses kita. Yuk kita cari jualan begini, jualan. Jangan, dipanjang ceritanya. Ya, luruskan niat semua hadir di sini. Yang pakai baju seragam, alhamdulillah. Yang tak punya seragam, jangan berkecil hati, jangan ditolak pengajian ini. Ya, pokoknya yang masuk pengajian ini wajib harus beli seragam dulu. Ya, lalu ketua pengajiannya harus beli kue donat aku juga. Lalu semua jadi jualan akhirnya. Ada dibeli marah pula ketua, aku berhenti jadi ketua. Jamaah tak mau beli kue aku, itu dibilang. Nggak ada. Semua di sini. Apa Ustaz Damanhuri minta bayar sama ibu? Kan? Ini ngajarkan keikhlasan hati kita. Bu, yakinlah. Tak lama lagi ujung-ujung kita mati nih, Bu. Apalagi nengok-nengok muka-muka ibu nih, ya Allah. Saya yakin nampaknya ibu duluan daripada kami nampaknya. Tapi boleh jadi juga kami belakangan ibu duluan. Sama juga. Ya, pokoknya siapa yang dulu mati itu sudah takdir dari Allah. Yang jelas mudah-mudahan kita satu surga nanti. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa semuanya sekali lagi. Ayo salawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha Sallu ala Nabi Muhammad. Ada pertanyaan? Ini baru pembukaan nih. Belum masuk inti ceramah, belum masih sih. Ya silakan Ustaz Damanhuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, sekarang ini kan banyak orang tahu apa itu tabayun. Bahkan banyak ustaz-ustaz yang menjelaskan tabayun. Kenapa ustaz-ustaznya sendiri malah menerima berita angin langsung memvonis orang tersebut? Itu yang saya tanyakan. Baik. Pak Ustaz, saya mau nanya. Namanya dong. Nama saya Curhat dong Ustaz. Iya dong. Curhat dong Ustaz. Iya dong. Nama saya Mardiana. Yang mau saya tanyakan, selama sering kita dengar sudah menjelang akhir tahun menyambut puasa, kita muhasabah diri dalam kenyataan orang mengajak tersebut justru tidak tahu. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan kata-kata muhasabah tersebut? Terima kasih Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, Nama saya Namanya. nama saya Nurhatina Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan gitu Pak Ustadz, di Al-Quran kan saya ada dengar gini, yang kurang lebih itu terjemahnya seperti ini.
Katakanlah Muhammad, saya tidak mengharapkan apapun dari imbalan. Saya tidak mengharapkan imbalan apapun dari dakwahku ini. Saya hanya mengharapkan imbalannya hanya dari Allah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Illal mawaddata fil qurba. Ya, terus. Itu yang ingin saya bagi. Apa itu penjelasan dari kata-kata ini, Pak Ustadz, yang katanya saya tidak mengharapkan apapun dari dakwahku ini. Imbalannya hanya dari Allah, mengharapkannya dari Allah. Dasarnya. Baik. Saya langsung jawab, ya Ustaz ya. Pertanyaan dari ibu yang nomor 3 dulu. Itu ada di Quran surah Asy-Syura, surah 42 ayat 23. Di mana Allah tegaskan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Katakanlah bahwa aku tidak pernah meminta upah atas balasan itu, kecuali kasih sayang dalam kerabat. Ada 2 tafsir para ulama. Yang pertama, Rasulullah memang tidak pernah meminta upah atas dakwah yang disampaikan, melainkan beliau menyampaikan itu karena bentuk kasih sayang, rahmatan lil alamin, yang harus ditebarkan ke seluruh alam semesta ini. Yang kedua, maksud illal mawaddata fil qurba juga ada ulama menafsirkan, aku tidak pernah menerima upah dan tidak pernah berharap upah dari dakwah yang aku sampaikan, melainkan kalian mesti sayang dengan kerabat-kerabatku, keluargaku, anak cucuku di akhir zaman ini. Makanya karena zaman sekarang udah banyak orang tidak mau ngaku, tidak mau lagi percaya dengan keturunan Rasulullah. Padahal itu memang ada, ya. Cuman yang keturunan Rasulullah juga tidak boleh sombong, dan kita juga mesti menghargai dia. Nah, baik. Itu juga ada kaitannya dengan Quran surah Yasin 36 ayat 21. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wahum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak menerima, tidak mengharapkan upah, dan mereka lah orang-orang yang memberi petunjuk. Makanya ustaz-ustaz dan guru-guru ngaji saya dari dulu mengatakan tidak boleh tetapkan harga. Saya guru ngaji yang mau belajar sama saya mesti bayar 300.000 per bulan, nggak boleh, nggak boleh. Ya, yang boleh itu infak saja. Tapi kan guru bahasa Inggris bisa tetapkan Pak Ustaz. Masa guru ngaji nggak boleh? Itulah risikonya guru ngaji, karena balasannya sudah Allah persiapkan di akhirat nanti. Ya, kalau kau mau kaya, mau banyak pakai tetap harga, jangan jadi guru ngaji. Jadi guru bahasa matematika, guru bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS. Silahkan. Kenapa? Karena ini balasannya dari Allah sendiri. Nah, dan semua nabi ngomongnya begitu, Bu. Hanya Nabi Muhammad. Nabi Musa berkata juga begitu. Nabi Harun, Nabi Yakub, Nabi semua berkata, "Qul la as'alukum in ajr." Aku tidak pernah menerima upah. Setiap dakwah. Makanya pendakwah zaman dahulu itu kenapa berkahnya luar biasa. Mereka berdakwah tidak pernah berharap upah. Bahkan mereka yang keluar duit rumahnya dijadikan tempat belajar. Makanan yang ada di rumah dia dikasih, dihidangkan untuk ke orang. Itu luar biasa. Makanya orang dulu senang dengan ulama, karena ulama itu betul ikhlas. Kalau ulama zaman sekarang, mohon maaf, sebagiannya menjadi bisnis. Kenapa? Menjual ceramah dengan patok harga. Sekali ceramah mesti 10 juta. Gimana orang mau mikir tuh? Keberkahan apa yang mau didapatkan sama jamaah? Sekali ceramah patok sekian 10 juta. Ini yang menjadi masalah. Ya, artis-artis lah. Ya, gak semuanya, tapi ada. Nanti di kitab Ihya Ulumuddin kata Nabi, yakunu fi akhir zaman, akan ada golongan di akhir zaman itu 7 ciri ulama yang penista atau pendusta. Di antaranya yuqarribunal aghniya dunal fuqara. Dia lebih dekat sama orang kaya ketimbang sama orang fakir miskin. Kalau orang kaya ngundang dia, cepat dia pergi. Tapi orang miskin, tolonglah Ustaz, baca doa lah rumah saya, nantilah. Sampai sekarang tak pergi. Teman tangga saya ini miskin. Teman tangga saya tak ada ngasih amplop dia. Orang-orang itu, Pak dia pejabat, wali kota, anggota dewan, ngundang, cepat dibatalkan karena ceramah tempat kita. Dan kita dah bilang, Pak Ustaz, nanti ceramah ada dibatalkan ya, awas. Itu saya selalu menyampaikan kepada diri saya sendiri, hati-hati. Maka saya kalau terima jadwal khutbah, satu masjid satu, biar adil, biar adil, biar adil semua. Masjid itu fungsi dakwah kita. Kenapa kita mesti berdakwah? Kenapa kita mesti menerima dakwah? Untuk menguatkan iman kita. Nah, makanya hati-hati ya. Semua ulama dulu begitu. Mereka tidak berharap upah. Jadi tidak boleh menetapkan. Tapi kalau dikasih, boleh terima.
Ya, jadi guru ngaji, ibu kalau ngajar ngaji, jangan pernah netapkan, oh gua ngaji sama aku 11.000 ya, jangan. Infak saja. Iya, ulama seperti itu memang ada, kata para ulama, kata Nabi, akan ada ulama su. Ulama su itu menjadikan ilmunya dijual untuk mendapatkan keuntungan di dunia. Memang ada Bu, di azab seperti itu. Itulah kenali. Makanya doakan Ustaz Damanuri, ustaznya kita semua ini, mudah-mudahan beliau dijaga sama Allah. Hatinya itu jangan sampai berubah. Maklum, tantangan kita ini besar. Ya, saya ngomong kayak begini, saya juga merasakan walaupun saya belum sampai undangan ke luar negeri, apalagi beliau yang diundang sampai ke luar negeri itu. Oh, itu tantangannya besar. Ya, saya aja ya Allah, ya Rabb. Pernah saya hadir di acara gunting rambut rumah penjual es tebu, es kelapa. Kecil rumahnya, lebih kecil dari rumah ini lagi, dan 2 tingkat. Begitu saya datang, dipeluk saya nangis. Kenapa nangis? Saya kira Ustaz tak datang, karena tak semua Ustaz nih yang mau datang ke rumah saya. Susah, tahunya saya orang miskin. Paling ngasih amplop 50.000 ya, bisa apalah. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Maka saya santri, saya 137 santri, saya bilang maulid tahun ini kalian wajib ngambil di rumah kalian semua. Undang saya. Tapi kami kecil rumah, 10 orang yang santri dan saya yang akan di rumah kalian. Tapi kami tak ada makanan, Indomie, telur goreng, udah. Tak ada gak mie kelas yang Rp1.000 loh. Masakan tuh kami. Maka yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Ustaz. Nah, orang yang mendoakan Nabi Muhammad, doa itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka kata Nabi, siapa yang baca doa ini berarti didoakan untuk aku, wajabat au halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Harus berhak dia akan dapat syafaatku nanti di hari kiamat. Ini kalau bicara syafaat tadi Pak, tadi saya malam pembahasan di jalan perdana. Luar biasa. Pembahasannya luar biasa. Ya, jangan main-main dengan syafaat. Syafaat yang kita harapkan itu syafaat Nabi Muhammad, pertolongan Nabi Muhammad. Nah, gimana supaya dapat syafaat? Di antaranya jangan lewatkan membaca doa setelah adzan. Karena sewaktu azan itu kita mendoakan Nabi Muhammad dapat kedudukan tinggi. Maka Nabi akan balas doa itu untuk umatnya. Kau yang akan dapat kedudukan tinggi nanti di hari kiamat, kata Nabi. KHP, catat atau screenshot. Kalau ada kota, screenshot, simpan gambar itu, buka HP, baca terus. Nanti lama-lama hafal sendiri dia. Saya selalu begitu, kalau ada doa-doa yang belum saya hafal, saya tulis, saya masukkan dalam kertas, saya bawa kemana-mana. Nanti pas baca doa, saya buka kertas itu, saya baca. Seperti buku ini. Ya. Nah, ini buku yang saya ketik sendiri. Saya kebetulan S1 bahasa Arab, jadi saya ketik bahasa Arab semua. Ini buku ringkasan doa-doa semuanya di sini. Doa awal tahun, doa akhir tahun, dan Syaban. Ini amalan santri. Ini ada foto saya di sini. Kalau rindu dengan saya, lihat aja fotonya di sini. Nggak usah foto-foto lagi, ada fotonya di sini sudah. Ini untuk santri, doa awal tahun, doa akhir tahun, doa nisfu Syaban, doa sholat, doa witir, doa tarawih, wirid, amalan-amalan khusus untuk menyemangatkan kita. Di sini saya sudah kumpulkan dan ini menjadi amalan santri setiap pagi dan sore hari. Di antaranya juga Al-Muluk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Kahfi, Malam Jumat, Yasin, dan lain sebagainya. Tapi jangan terlalu banyak, nanti ibu pusing. Ambil 1-2 amalan yang ibu mampu, amalkan, istiqomahkan. Itu lebih dicintai Allah ketimbang terlalu banyak tapi tak istiqomah. Sama dengan pengajian, sok-sokan ikut pengajian banyak-banyak, akhirnya tak mampu berhenti semua ya. Nah, bagus ya, sedikit 1-2 seminggu 2 kali nggak apa-apa, tapi istiqomah terus. Itu lebih dicintai oleh Allah. Lebih bagus lagi banyak istiqomah tapi sulit. Hanya orang-orang tertentu yang bisa seperti itu. Makanya Nabi mengatakan ahabbul a'malillah adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah adalah kau sedikit beramal tapi istiqomah. Ini yang sunnah ya. Jangan dibalik untuk yang aku ini zuhur ya, yang penting aku istiqomah zuhur ya. Aku ini maghrib ya. Oh, kalau itu nggak bisa, itu harga mati. Jangan tanya lagi. Ya. Jelas ibu tadi. Apa tadi itu Bu? Sampai di mana tadi pembahasannya itu? Nah Bu, apa tadi itu? Bukan tadi pertanyaan. Iya, jadi para ustadz-ustadz ini memang saya ada bahas 7 sifat ustadz-ustadz ulama-ulama di akhir zaman itu luar biasa. Di antaranya begitu. Di antaranya lagi waya kudu nabi al-syatim, cari makan dengan mulutnya, itu paling ngeri pembahasan itu.
Ustadz sekarang malas bekerja, cukup ceramah. Dia tahu dah, ceramah di sini 5 juta, 5 juta, 5 juta, sekali ceramah ada 10 kali 5, 50 juta. Udah mulai goyang kaki dia, na'udzubillah. Ya, makanya Ustadz Damanhuri buka warung. Ya, biar nampak, walaupun sedikit kecil hasil tapi berkah. Ya, kalau ada rezeki orang ngasih, alhamdulillah, itulah dibukakan untuk usaha lagi. Ternyata beliau pula beli, saya kira di kayu wakafkan 1 hektar katanya di Purnama kan. Nah, nanti akan menjadi pusat center mu'alaf di sana. Beli beliau. Allah mudahkan semua itu. Allah mudahkan. Ya, yakinlah. Makanya ini kalau Ustaz yakin, saya yakin 2015, 2008 sampai 2015 saya ngajar di Al-Adabi tidak bergaji. Saya kerja di ekspedisi. 2015 sampai 2023 saya buka pondok gratis. Hidup gak anak-anak santri saya? Bukan saya ini pengusaha kaya, malah anak-anak santri saya luar biasa. Alhamdulillah ada aja rezekinya. Ya, anak saya yang pertama bisa mondok di Malang, anak nomor 2 mondok di Magetan. Ada saya jalannya rezekinya sama Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi emang ya Bu harus mantapkan keyakinan kepada dari Allah. Ada pun orang-orang seperti itu dia gak yakin. Sebenarnya kecil lah. Kalau saya begini Bu, ya Ustaz, maaf, kalau kita pas ceramah tahu-tahu dikasih cuma 50.000, anggap saja Allah memang menggerakkan hati orang itu untuk ngasih kita 50.000. Udah, ini juga hadiah dari Allah. Memang segitu yang Allah gerakkan hati. Atau yang kedua, kitanya ustadznya kurang amal sehingga tak menggerakkan hati orang itu panitia untuk ngasih lebih. Itu aja lah. Kalau saya tuh gitu prinsipnya. Buka amplop 20.000, ya udah. Ceramah tak dikasih amplop, udahlah. Ada jatah di tempat yang lain. Dan saya itu rasa tak dapat di tempat ini, dibalas Allah berlipat ganda tempat ini. Saya pernah ceramah sekali ceramah, ya dulu 3 juta. Padahal ceramah sebentar aja di Pontianak. Kalau di luar kota ya tanya lagi lah gitu. Boleh baik buat kehidupan ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya duduk sama orang-orang soleh, sering-sering duduk sama orang yang berilmu supaya makin kuat kita. Kayak ngecas HP, Bu. Gimana ngecas HP, Bu? Ibu ngecas HP enggak, Bu? Nah, ngecas, apalagi iman. Iman juga butuh dicas. Nah, mumpung ada Ustaz Damanhuri ini belum keluar, belum dakwah keluar nih. Ya, bujuk-bujuk lah Ustaz Damanhuri. Adalah 1 bulan, jangan keluar-keluar dulu lah. 1 bulan khusus untuk kami dulu. Ya, pos-poskan dakwah keliling, minta nasihat. Ya. Yang kedua tadi, bagaimana implementasi? Ini pertanyaan dari Ibu. Ya, apa implementasi itu? Pelaksanaan atau penerapan, ya kan? Menerapkan. Bagaimana menerapkan muhasabah dalam kehidupan kita? Muhasabah memperbaiki diri kita. Kalau saya paling gampang, ya, muhasabah supaya memperbaiki diri kita, coba kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Sering-sering melihat orang yang susah di bawahmu, jangan sering-sering melihat orang yang kaya di atasmu. Kenapa? Karena itu bisa nambah iman. Kalau sering pergi ke rumah sakit tengok, ya Allah, stroke badannya, tidak bisa bergerak, di ruang ICU. Jangan masuk ruang VIP nyaman, rumah sakit ini nih. Mau gak lah kalau sakit aku di ruang AC, ada TV-nya. Jangan. Sering-sering melihat orang tuh yang di ruang ICU, yang habis tabrakan, yang patah kakinya, yang pecah kepalanya tuh, ya. Boleh tengok itu, ya Allah, syukur tangan aku masih bisa, masih utuh. Ya Allah, tangan kakiku masih enak. Tengok, ya Allah. Nah, ya, ada orang yang kena tronton jatuh di perek pantatnya, masih hidup. Kalau di perek kepalanya langsung mati tempat. Kalau di perek pantatnya hancur. Hidup, gimana hidupnya tuh? Sengsara enggak? Mau buang air susah, mau BAB susah, mau berjalan susah. Nggak bisa dibayangkan lagi itu. Nah makanya, ya Allah banyak bersyukur. Sering-sering melihat orang susah di bawah kita. Aku ini susah, masih ada yang lebih susah lagi. Jangan sering-sering. Makanya kalau ada pengajian, ke rumah aja, rumah wali kota, yuk pergi, pergilah. Ibu lalu nengok, ya Allah, balik ke rumah bang. Coba enak, istighfar. Abe beli tasbih digital tuh. Apa namanya Bu? Apa hitung-hitung tuh pakai cincin boleh, ya. Nah, itu gunakan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sambil masak, astagfirullahaladzim. Itu buat Allah senang. Kalau Allah udah senang, aku pun minta pasti Allah akan berikan sesuai kebutuhan. Itu cara mengimplementasikan introspeksi diri kita, muhasabah. Ya, apalagi santri yang mau hafal Quran 30 juz, saya bilang tiap malam harus taubat. Jangan nunggu dosa besar. Sholat taubat tiap malam. Kita harus ngaku bahwa kita ini berbuat dosa. Bu, Ibu, kalau orang yang tidak merasa berdosa, sesungguhnya dia telah berbuat dosa. Coba ulangi Bu. Orang yang tidak merasa berdosa, berarti dia telah berbuat dosa.
Orang yang merasa tidak bersalah, sesungguhnya dia telah bersalah. Coba ulangi, Bu. Orang yang tidak merasa bersalah, sesungguhnya dia telah bersalah. Jadi tidak boleh ngaku, aku tak salah. Kau salah dah. Kau ngaku tak salah, itulah kau salah. Tidak boleh. Makanya doanya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Apa doanya? Ya Allah, aku mengakui aku menzalimi diriku sendiri. Allah paling senang sama hambanya kalau ngaku salah. Paling senang Allah. Ya Allah, makanya kalau berdoa, yang pertama dipinta tuh jangan yang lain-lain dulu. Ya Allah, cuman nih rezeki nak bayar listrik, jangan dulu. Dosa dulu, ya Allah, banyak dosaku nih. Sebenarnya malu aku nak minta sama Engkau, ya Allah. Tapi kalau aku tak minta sama Kau, sama siapa lagi yang mesti aku minta? Bukankah Engkau Zat yang bisa mengabulkan permintaan? Engkaulah ya Allah. Ya Rabb, aku akui aku ada buat salah hari ini ya Allah, baik yang sengaja maupun tak sengaja, maupun dosa mata, dosa telinga, dosa mata. Akui dulu itu dosa. Allah senang tuh kalau hamba datang dengan dosanya. Nah, ini yang mau saya sampaikan sebenarnya temanya hari ini sebenarnya ini. Ya, dalam hadis qudsi Nabi mengatakan, dalam hadis qudsi Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya abdi, wahai hambaku, kalau kau datang kepadaku dengan dosa sehanana samai, segunung langit sekalipun, setinggi langit sekalipun, kalau kau datang minta ampun, ghafartu laka wala ubali, aku ampuni, aku tak peduli dosa kau sebanyak apa. Yang penting kau ngaku ya. Ya, jadi ngaku lah. Makanya kalau ibu mau buat orang senang juga gitu, minta maaf, jangan nunggu karena buat salah. Minta maaf saja. Kamu minta maaf, mana ada kau buat salah? Minta maaf saja. Itu Allah senang. Ya, tapi tak mau maafkan, urusan dia. Berarti dia yang akan berdosa karena tidak mau memaafkan. Karena itu sudah maksimal. Yang penting maksimalkan permohonan maaf. Itu cara untuk mengimplementasikan muhasabahnya. Nah, kemudian tabayun. Tabayun ini memang belum masuk materinya tadi itu, Pak Ustaz ya. Itu Quran surah Al-Hujurat surah 49 di ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'aka siqq binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang orang fasik itu suka buat kerusakan, suka bohong, bawa berita, jangan langsung percaya, tapi tabayyunlah. Nah, kenapa ustadz-ustadz ini katanya di akhir zaman ini ada yang tak mau tabayun, langsung ngomongkan saja? Karena ustadz ini gengsinya juga tinggi. Dia merasa, aku juga ustadz, aku juga ustadz kan? Kau punya pondok, aku punya pondok kan? Kau punya jamaah, aku punya jamaah kan? Nah, ini susahnya. Kalau ustadz gengsi tinggi susah ini. Nah, kalau kita kan, saya dulu sering, Ustadz Manhuri, antum ada masalah, kita ke rumahnya. Ustadz, benarkah antum begini? Memang kita harus tabayun. Saya suka begitu, saya telepon langsung. Ada masalah, saya telepon. Atau saya tunggu ketemu, saya datang. Nah, memang ada beberapa ustadz di akhir zaman. Itulah saya bilang. Makanya ya ustadz-ustadz ini memang berat tantangannya juga. Ya, mereka harus betul-betul mempersiapkan dirinya, membekali dirinya dengan ilmu Quran dan hadis Nabi. Sehingga tidak hanya pandai ceramah, tapi juga berbudi luhur dan berbudi pekerti yang tinggi. Ya, saya kira begitu ibu-ibu. Ya, jadi jangan heran, tegur saja ustadz itu, ustadz, antum kan ustadz, apa sudah tabayun dulu. Nah, ibu tegur, ya. Kalau dia makin marah, ya udah tinggalkanlah majelisnya kalau begitu. Ya, dan kasih tahu kita, kami ini jamaah ustadz, kami ini sayang sama ustadz. Kami kan ini, ustadz tahu, ya udah kalau begitu, kami tak usah lagi lah sama ustadz. Tinggalkan saja majelisnya kalau udah begitu. Ya, kita ini mau masuk surga sama-sama. Kalau ke surga jangan sendiri aja semuanya. Tapi kalau mau ke neraka jangan aja. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah, dapat ridho Allah, masuk surga sama-sama. Amin ya rabbal Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa
ya Rabbal Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, siang dan malam, sepanjang siang dan malam, jadikan ia penolong kami ya Rabbal. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa yang begitu banyak kami lakukan di dunia ini ya Rabb, kami akui kami banyak berbuat salah dan dosa di dunia ini ya Rabb. Maka di hari Jumat yang penuh berkah ya Allah, di majlis yang sangat mulia dan berkah ini ya Allah, tidaklah kami pulang dari majlis ini kecuali dosa kami telah Engkau ampuni semua ya Allah. Tidaklah kami pulang dari majlis ini kecuali kesalahan kami Kau hapuskan semua ya Allah. Ya Rabb, bimbinglah kami ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, agar kami kuat, sabar, tabah menghadapi ujian dan cobaan yang menimpa dalam hidup kami ini ya Allah. Agar kami kuat, sabar, tabah untuk menghadapi cobaan dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Rabb, kepadamu kami meminta, kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Kalau bukan kami meminta kepadamu ya Rabb, kepada siapa lagi mesti kami meminta di dunia ini ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, mudahkan urusan kami, sembuhkan penyakit kami ya Allah, sehatkan keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami ya Allah. Berkahi ya Allah, lancarkan rezeki kami, usaha kami ya Allah. Cukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami ya Allah. Dan kami ada juga yang masih terjerat hutang, mohon ya Allah luaskan rezeki untuk kami bisa melunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kami bisa membawa iman ini sampai kami mati dalam keadaan membawa iman kepadamu ya Allah. Dan mohon ya Allah, anak-anak kami dijaga ya Allah, dipelihara ya Allah. Anak-anak kami menjadi anak yang soleh-solehah semua ya Allah. Anak-anak yang sukses dunia akhiratnya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Setiawan yang mana yang telah memberikan wejangannya yang luar biasa. Ibu-ibu ingat semua? Ya, alhamdulillah, semoga ibu-ibu bisa menjalankan setelah pulang ini, bisa dijalankan, bisa diimplementasikan, tadi itu bahasanya itu luar biasa. Bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan, terutama diri kita sendiri terlebih dahulu, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang nafi dunia buat akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jumat depan apa? Ngaji aja. Jumat depan ngaji aja ya. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya ya, karena sudah mendekati bulan Maulud, jadwal saya juga padat di luar di provinsi ya, di luar Kalimantan Barat. Jadi ibu-ibu tetap istiqomah, tetap ngaji, jangan sampai gara-gara Ustaz tidak ada lalu tidak ngaji. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.